Lihat, pohon cabenya udah merunduk-runduk begitu ya. Oh, oh, pipis. Oh, gebrik-gebrik. Oh, gibrik-gibrik. Oh. Berarti di situ banyak pipisnya kucing nih. Gibrik-gibrik begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permulaan nggak enak banget nih lihatnya. Ya udah, ini aku pengen liatin pohon cabai dulu sebentar ya. Ada yang mau diliatin tanaman hidroponik aku di belakang sana. Udah kayak hutan ya, tapi seneng sih, seru. Udah makan dia pergi tuh. Kucing SMP banget. Ya, dia udah pergi tuh. Jadi ini nanti akan ada beberapa yang saya panen karena udah merah dan banyak yang jatuh, cuy. Ada yang nggak percaya, banyak yang jatuh. Jadi tuh ada yang merah ya. Ada yang merah sebelah sini dan sebelah sini juga saya pernah lihat. Agak dikit merah. Nah, yang ini nih. Nih yang ini. Nih. Nih yang ini. Jadi nanti akan sedikit panen-panen, dikit aja ya. Ada yang merah-merah begitu. Dan ini banyak banget loh. Udah berkali-kali saya panen ini. Ini hasilnya lumayan banget. Ya. Sampai ke sini nutupin jalan tuh. Ini hijau-hijau lucu banget. Oke, kita masuk hutan dulu sebentar. Kita cek gimana rasanya adventure di hutan. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, di sini juga ada. Saya nanam juga di sebelah sini tuh. Cabai. Karena lagi mahal ya, makanya saya pikir kenapa nggak diperbanyak. Tuh pada jatuh, cuy. Ini masih seger sih kayaknya, tapi nggak tahu, takut ada ulatnya. Kan bolong dikit tuh. Mana nih tuh bolong. Jadi nggak akan saya ambil. Ini jatuh-jatuh sendiri karena memang nggak tahu kenapa penyebabnya. Lihat posisi saya. Macam di hutan kan. Gitu deh. Dan ini mau keluar tuh. Aku mau nunjukin tanaman hidroponik aku yang tanpa sengaja saya bikin. Ini tanaman hidroponik aku, cuy. Dan mereka tumbuh nyebar terutama di bagian-bagian yang banyak airnya, basah. Bagian ini ya. Dan itu bukan cuma satu, saya coba-coba. Nah, ini juga di bawah sini. Dan ternyata tumbuh. Ih, ada keong lagi. Ini nih hama nih, cuy. Nih hama nih, hamanya nih. Nih, hama keong ini. Ini keong ya, hama. Banyak banget, cuy. Ini banyak banget. Kalian kelihatan aku nggak? Nah, tuh. Ini ada 4. Satunya lagi di dalam sini. Kita lihat, cek. Intip tuh. Kalau nggak salah ini sawi ya. Ini sawi. Kalian lihat nggak sih, cuy? Ini sawi. Lucunya pakai banget. Yang ngegrumpluk gini tuh kan dia nyari air ya. Yang di air, deket air itu udah cepet banget tumbuhnya. Kalau nggak salah ada yang di sini itu bayam. Ini bayam hijau. Tuh. Saya sengaja adain ini nih, apa namanya, kain. Pengen taunya kan kadang air jenis kain tertentu kan bisa mengadaptasi air ke sini, naik ke atas. Dan dia juga bisa tumbuh di kain ternyata. Nih, termasuk diantaranya tumbuh di kain. Ya, bukti nyata tuh. Kan itu kan nyerap air ya. Dan ternyata di atas kain itu mereka bisa tumbuh. Jadi kalau kalian pengen eksperimen juga bisa di kain. Biar tahu aja, biar tahu. Ini ada tanaman yang jatuh di sini. Oke, karena dia masih kecil jadi harus tekun perawatannya nih. Tapi dia jatuh. Nah, yang seperti ini nih banyak ngegerumpuk dan saya nggak tahu cara untuk mengatasi supaya bagus pertumbuhannya. Apa dipindah atau gimana bagusnya? Kemungkinannya harus dipindah sih. Apa segini cukup harus dipindah atau gimana ya? Karena ini ngegerumpluk sekali. Takutnya kalau dipindah justru mati, kuy. Di sini juga ada sempat tumbuh banyak. Tapi mungkin karena entah faktor hujan yang terlalu tinggi, airnya kan netes-netes ke sini. Kemarin sempat ada nggak hujan sih. Hujan tuh kadang cuman bentar dikit dan
tidak menimbulkan tetesan menurutku, tapi entah kenapa mereka kayak yang kebasyahan gitu loh. Wallahu alam. Saya ingin nunjukin itu sih sebenarnya intinya yang belum kalian lihat kan. Dan ini tanaman cabai aku udah mulai banyak yang tumbuh, ya udah mulai banyak yang keluar. Cabai yang aku tebar ya, do you understand me? Ini cabai yang aku tebar banyak yang keluar, karena biasanya kalau udah menghasilkan tumbuh makin tua makin kurang produktif, khawatirnya seperti itu. Jadi itu antisipasi kalau yang sebelah sana bakalan menua. Ya semoga aja sehat selalu. Ini kayak ke manusia aja ya. Udah nenek-nenek udah gimana gitu, khawatir gitu loh. Ini sayur juga tumbuh nih. Ini yang apa, bibit bayam kalau nggak salah. Yang ini bibit bayam, yang ini bibit sama sawi juga, kayaknya sawi. Saya banyak bibit sawi soalnya, sawi juga. Nah yang di sini moringnya itu kelor, belum muncul ke atas, belum kelihatan. Ini cuman kalau saya sih ngelihatnya ini kayaknya apa, tanaman liar dan mungkin beberapa biji yang ketabur ke sini. Ini juga di sini ada, dan saya mungkin bakalan ambil lagi di sini nih, buat entah nanam apa, pengen eksperimen apa. Eksperimen kalau yang saya belum banyak pengalaman di sinilah. Saya harus belajar mumpung ada kesempatan. Kata temen yang ini nih, kalau nggak salah ini deh bisa dimakan. Rencananya pengen nyobain sih, tapi ini bukan ya yang ini nih, ini nih, tapi nggak sih, bukan yang kayak gitu yang temen tunjukin tuh. Ada tanaman liar yang bisa dimakan kalau nggak salah, yang di sebelah sini sebentar. Mana ya, wah nggak ada cuy. Ini nih yang model-model kayak gini nih, katanya bisa dimakan cuy. Model gini-gini nih katanya, pengen nyobain. Aku tuh penasaran kadang-kadang yang model-model begini nih. Jadi nantilah, ini udah 7 menit, saya bentar lagi bakalan beres. Beginilah cuy, tapi seru loh cuy, udah kayak di hutan belantara. Ternyata banyak nih, tuh merah-merah bijinya. Saya panen ya, sambil panen. Kalian liatin aku panen deh, yang ngiler. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak tahu ya gimana cara panen, tapi ya ambil aja lah. Tadinya nggak mau bikin video, tapi sayang kalau nggak divideoin. Saya sudah berkali-kali panen sebenarnya. Jadi kalau panen ini udah sering ya. Ini belum begitu kuning, merah, masih hijau, tapi harus dipanen. Sebelah sini juga ada, seru loh. Bayangan image aku waktu kecil suka kayak mencari harta karun tuh kayak gini nih bentukannya. Ini banyak juga loh, saya udah berkali-kali panen loh, dan masih ada ya yang di rumah juga. Saya sekarang harus mengurangi sambal sebenarnya tuh. Nah terus kayaknya ada yang bermain-main lagi. Mereka pasang lagi dari area sini. Aku tahu itu ada, memang ada yang jenis binatangnya, ada yang bentuknya apa, alat juga ada. Tapi sekarang saya udah nggak terlalu terpengaruh, karena yang punyanya mungkin ya, kalau aku sih ngeliat ke arah yang punyanya baik, bagus, positif ke akunya, jadi ke akunya ikutan positif. Yang kedua, terutama yang pertama nih, kalau kalian sakit di bagian telinga, kalian kalau wudhu nih ya, kan ada membersihkan telinga, agak sedikit dimasukkan tangannya begini tuh, air yang masuk. Kalau kalian lihat di obat-obatan tetes telinga, air yang masuk itu bisa jadi obat ternyata. Dan kalian lihat deh di obat-obatan kimia, apakah itu herbal, ada unsur air banyaknya di sana. Air dipakai buat pengobatan di telinga, tetes telinga itu. Maka cek, langsung berhenti. Oke. Ada yang main-main, pokoknya aku tahu sih ada alat, ada yang beneran seriusan itu binatang asli, karena alatnya ada. Nggak percaya teman kalau itu ada alatnya. Saya bilang itu ada alatnya, dia nggak percaya. Dia bilang di hutan tempat dia tinggal, dekat hutan, itu alami.
nggak bisa digimana-gimana. Saya bilang itu ada alatnya, nggak percaya, sudahlah. Mungkin percaya nggak percaya sih, saya bilang itu yang saya rasakan. eh, aku tahu itu ada alatnya karena ada argumentasinya. Memang ada yang bermain-main dari orang-orang sini, tapi karena yang punyanya bagus saya nggak peduli. Oh ya, orang-orang itu ngikutin sih, aku sih taunya ngikutin, emang sengaja nggak ganggu. Masih keluarga yang sama juga ada, yang baru juga ada. Mana ya, aduh ada yang jatuh cuy, sayang banget. Nanti nggak, ya biarin dia bisa jadi bibit baru karena merah ya. Nah, sekarang saya pengen ambil yang hijau juga nggak apa-apa karena sayang banget kalau sampai jatuh. Ini bagusnya pakai, saya kalau pakai batangnya ini cuy, sebelnya itu suka suka ini ya Pak, ikutan ininya kepotong nih dahannya itu kalau batang-batang cabenya dipotong. Jadi saya cuman bagian sini sampai sini doang nih, supaya nggak motong dahannya kepotong juga khawatirnya. Udah ini buat video aja karena udah banyak. Di sebelah sana kecuali ada yang merah, kita cek lagi. Lihat deh, ini udah kenceng banget tuh, langsung berhenti kan. Alatnya itu ada alatnya, ada yang main-main di sini. Dia bawa alatnya karena memang ngejar orang-orang itu, ngejar aku. Bismillah, untuk ganggu, nggak tahu tujuannya apa, dendam apa. Makanya saya nggak sukanya kayak gitu orang-orang itu. Nih merah juga ya, merah tuh. Emang ada tipe-tipe orang jahat pengennya dianggap baik, diterima sama kita, untuk ngeganggu supaya diterima kita, supaya bikin tekanan, bikin masalah, supaya kita mau sama mereka. Nauzubillah min dzalik. Saya berdoa semoga dijauhkan dari orang-orang ini di dunia, di akhirat saya berdoa semoga tidak pernah ketemu sama orang-orang ini. Terserah apapun itu. Gue doanya kayak gitu aja sih. Di dunia maupun di akhirat nggak mau dipertemukan sama orang-orang ini, orang-orang jahat macam ini. Mereka ganggu di dunia maupun di dunia ini, di akhirat, di dunia akhirat gue nggak mau ogah ketemu. Saya minta sama Allah jangan dipertemukan dengan mereka di dunia maupun di akhirat. Ini ada yang agak kuning gitu, bukan merah sih. Sebelah sana ternyata ada yang merah ketutup daun cuy. Kalian lihat nggak ketutup daun? Nggak kelihatan sih dari sini. Gue doanya gitu aja ya, yang suka ganggu gue ogah ketemu kalian di dunia maupun di akhirat. Nah, kalau laki-laki peluangnya makin kecil. Karena apa? Karena aku mau kenal mau nggak kenal jarang interaksi dengan laki-laki. Kenal sekalipun saya jarang interaksi. Tanya deh, mau orang gaul sekalipun, orang berpangkat sekalipun, kalau laki-laki aku terbatas dan dibatasi. Mereka pikir kadang-kadang potensi diri mereka. Yang gue lihat adalah ketakwaan kalian, sama sepertinya Allah memandang kalian, bukan karena kalian tampan, bukan karena kalian kaya, bukan orang yang punya jabatan, penentu kebijakan. Apalagi makin benci gue orang-orang yang penentu kebijakan tapi zolimnya minta ampun, makin benci gue. Saya dari sana ngelihat ada yang merah, oh ini ketutup daun, pantesan. Terus ada juga yang gini, cari perhatian dengan cara ngaji kenceng-kenceng, sok soleh diliatin tapi nggak ganggu gitu, pengen diliatin. Aku makin benci. Karena apa? Lu bawa agama buat ganggu orang, itu yang bikin aku makin benci itu. Maaf ya Allah, bukannya sujud sama orang, tapi dari sekian pengalaman ya seperti itu. Udah banyak banget sih cuy, tangan begini. Ini pun udah dipilihin yang merah tuh, yang hijaunya masih banyak, lihat cuy. Saya udah beli cabai waktu ke pasar, jadi udah cukup lah. Waktu itu beli cabai, bawang merah, bawang putih 10.000, banyak lumayan. Jadi masih banyak, makanya yang ini juga bakalan lama beresnya nih ya. Itu aja. Saya pengen ngeliatin, bisa dibilang itu hidroponik ya, karena nggak ada unsur tanahnya. Saya coba-coba sih sebenarnya tumbuh nggak sih ini, karena ada yang dari kasur dibongkar, bagian itunya kan, bagian sandarannya itu saya nggak pakai. Nggak tahu tuh bagian yang bawahnya kasurnya itu mau dipakai atau enggak, saya nggak tahu. Masih ada dipakai buat tidur, tapi itu udah jarang juga, udah mulai kayaknya antara pengen dibuang dengan masih mau dipakai, masih lihat nantilah. Masih ada tapinya itu busa kasur sih, kasurnya jelek ternyata.
Kasur saya yang dari 97 beli oleh almarhum kakak masih bagus sampai sekarang, kekenyalannya masih bagus. Ini yang baru beli entah berapa waktu kemarin, 1 tahunan sih ada kayaknya. Ada kayaknya 1 tahunan. Sudah baru ngeh ternyata itu sisa-sisa bahan. Makanya potongan-potongan gitu ya, kasur potong-potongan gitu. Wah, aku pikir kasur utuh, enggak, potongan, kayaknya sisa-sisa yang bikin apa gitu. Potongan-potongan kayaknya. Terima kasih sudah menonton. Saya nggak mau kebanyakan sekarang. Takutnya kalian bosan jenuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabeku, panen cabe.